Bab 10, Rezim Lama. Reformasi. Murid akan mengingat perubahan-perubahan penting masyarakat Eropa yang menutup abad pertengahan dan mengiringi masa-masa modern. Literatur, seni, dan pembelajaran Renaissance, penemuan geografis, penjelajahan dan kolonisasi, dan reformasi, Protestan, dan reformasi perlawanan Katolik semua membantu menyelesaikan transisi dari dunia pertengahan ke dunia modern. Untuk 3 gerakan ini, kita bisa menambahkan kebangkitan luar biasa pikiran Eropa di abad ke-17 dan terutama di abad ke-18. Ini menjadi abad penalaran, abad pencerahan. Para pemikir di periode ini mengejar ilmu pengetahuan bukan demi ilmu pengetahuan, tetapi demi kegunaan sosialnya. Mereka merasa bahwa waktunya telah tiba ketika umat manusia telah membuang banyak ide dan adat istiadat atau kebiasaan yang pernah digunakan. Tetapi sekarang telah usang. Bagi mereka, halangan utama dalam menciptakan kemajuan terletak pada ketidakpedulian umat manusia, prasangka, dan pemujaan tanpa penalaran di masa lalu. Ilmu pengetahuan yang sistematis dan akurat mereka yakini bisa menghancurkan ikatan-ikatan pada masa lalu yang bagus dan memungkinkan untuk menciptakan lebih banyak institusi yang masuk akal dan tercerahkan. Dengan kata lain, para pemikir dihidupkan oleh semangat reformasi. Reformasi sangat dibutuhkan. Monarki absolut yang menuntut untuk memerintah dengan hak keilahian, aristokrasi yang mengklaim hak istimewa dan kehormatan, masa rakyat yang disingkirkan dari pemerintahan dan dibebani dengan pajak dan upeti feodal adalah sejumlah praktik di zaman atau abad pertengahan yang menciptakan rezim lama. Abad ke-18 menghapus rezim lama di Prancis. Abad ke-19 dan 20 telah melakukan banyak hal untuk menghapus rezim lama di negara-negara Eropa lainnya. Mari kita amati rezim lama secara lebih dekat. Golongan masyarakat dengan hak istimewa. Di mana absolutisme berjaya, segalanya bergantung kepada karakter personal raja. Peter Agung mungkin telah meletakkan negaranya di atas jalan peradaban Louis XIV. Sebaliknya, menjerumuskan rakyatnya ke dalam penderitaan sebagai akibat dari perang yang tidak perlu dan membutuhkan biaya besar. Seiring berjalannya waktu, absolutisme mulai menjadi tidak rasional bahwa satu orang memiliki kekuasaan untuk membuat hukum, menarik pajak, menggunakan pendapatan, menyatakan perang, dan menyepakati perdamaian menurut kehendaknya sendiri. Inggris di abad ke-17 telah menunjukkan bahwa monarki, hak keilahian sebaiknya diganti dengan monarki, konstitusional, dan kontrol legislasi parlemen. Para reformis ingin Prancis dan negara-negara Eropa lainnya setidaknya melakukan tindakan serupa dalam hal kebebasan politik. Mereka juga bersikukuh menuntut persamaan sosial. Sistem feodal telah diwariskan untuk Eropa modern sebagai sebuah sistem perbedaan kelas yang mengkotak-kotak masyarakat. Posisi tertinggi ditempati oleh pendeta dan bangsawan yang merupakan golongan pertama dan kedua secara berurutan. Dua kelas dengan hak istimewa ini merupakan minoritas sangat kecil dalam populasi setiap negara Eropa. Dari 25 juta orang Prancis misalnya, kurang dari setengah juta adalah pendeta atau bangsawan. Penghormatan raja dan lord terhadap gereja induk telah memberi perwakilan gereja wilayah yang luas dan kaya. Di Prancis, Spanyol, Italia, dan beberapa negara di Jerman di mana properti gereja tidak dirampas oleh penganut Protestan. Muncul fenomena di mana keuskupan, uskup, dan kardinal berkuasa sebagai pangeran sah dan tidak membayar pajak pada pemerintah. Anggota-anggota dari kelas tinggi ini direkrut dari keluarga bangsawan dan wajar mereka memihak monarki absolut. Pendeta rendah, ribuan pendeta paroki yang datang dari rakyat biasa sewajarnya dianut oleh rakyat. Mereka melihat penyalahgunaan sistem yang ada dan mendukung tuntutan untuk reformasi sistem. Menjelang abad ke-18, bangsawan feodal kuno secara luas telah hilang dari Eropa, kecuali di Jerman. Aristokrasi baru muncul yang terdiri dari mereka yang diangkat jadi bangsawan oleh raja karena melakukan pekerjaan atau memegang jabatan tertentu. Para bangsawan seperti pendeta tinggi adalah pemilik wilayah luas walaupun tanpa kewajiban militer seperti yang ditanggung para lords feodal selama abad pertengahan.
Inggris Raya adalah satu-satunya negara modern di mana kebangsawanan masih menempati posisi penting dan dalam kehidupan negara. Ada beberapa alasan untuk fakta ini. Pertama, jumlah bangsawan Inggris tidak banyak sebagai konsekuensi dari aturan hal anak sulung. Hanya anak laki-laki sulung yang mewarisi gelar dan tanah ayahnya, sementara anak laki-laki yang lebih muda menjadi masyarakat umum. Bahkan anak laki-laki sulung selama masa hidupnya adalah memperoleh gelar Lord melalui kebaikan. Kedua, kebebasan sosial kebangsawanan membangkitkan sedikit antagonisme. Karena seorang bangsawan tidak terikat untuk menikah bangsawan lainnya tetapi boleh mengambil istri dari masyarakat umum. Ketiga, kebangsawanan dari masa ke masa bertambah besar melalui penciptaan teman bangsawan baru. Sangat sering mereka yang membedakan diri mereka melalui pelayanan publik sebagai jenderal atau negarawan atau melalui kontribusi mereka untuk ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Penambahan konstan darah baru ini membantu melindungi aristokrasi Inggris dari stagnasi dan inkompetensi. Terakhir, bangsawan di Inggris ditarik pajak seperti negara lainnya dan sama kedudukannya di hadapan hukum. Situasi sangat berbeda terlihat di Prancis di abad ke-18. Di sini ada sebanyak 100.000 bangsawan karena Prancis tidak menerapkan aturan anak laki-laki sulung. Akibatnya mereka dapat memonopoli jabatan-jabatan penting di pemerintahan, angkatan bersenjata, dan gereja. Mereka bebas dari pajak. Hasilnya adalah bahwa sebagian besar pengeluaran untuk perang, pembangunan istana-istana megah, dan upacara-upacara mewah yang diselenggarakan Louis XIV dan Louis XV ditanggung oleh masyarakat kelas menengah dan rendah Prancis. Bangsawan-bangsawan provinsi yang tinggal di perkebunan desa mereka biasanya mengambil lebih banyak atau lebih sedikit bagian dalam urusan-urusan lokal dan merasa berkepentingan dengan kesejahteraan petani. Tetapi banyak anggota kebangsawanan adalah tuan tanah yang tidak berada di tempatnya, yang menciptakan eksistensi modern di kerajaan dan pesta dan sama raja. Bangsawan jenis ini lebih bersifat ornamental daripada manfaatnya. Kemewahan dan kemalasan mereka menjadikan mereka objek kebencian di pikiran semua orang yang ingin merenovasi masyarakat. Seperti orang reformis nyatakan melalui semua kosakata Adam, tidak ada binatang seperti seorang duk atau count. Golongan masyarakat tanpa hak istimewa. Ada dua golongan atau kelas masyarakat yang memiliki hak istimewa. Di bawah mereka ada golongan yang tidak memiliki hak istimewa yang dikenal sebagai third estate atau golongan ketiga di Prancis. Golongan ini terdiri dari tiga bagian utama. Kelas menengah atau bourgeois mencakup mereka semua yang bukan pekerja manual. Orang-orang profesional seperti hakim, pengacara, dokter, dan guru bersama dengan bankir, pemilik pabrik, pedagang, dan pemilik toko merupakan golongan bourgeois. Kelas menengah Inggris memiliki perwakilan di parlemen dan sering menjadi anggota kebangsawanan. Bourgeois Prancis sebaliknya tidak memiliki posisi terhormat di pemerintahan. Walaupun berpendidikan baik dan kaya, mereka dibuat inferior di hadapan bangsawan yang arogan. Karena itu mereka mendukung pihak-pihak yang menuntut kebebasan politik dan persamaan sosial. Bagian berikutnya dari Third Estate terdiri dari para artisan yang tinggal di kota-kota kecil dan besar. Jumlah mereka tidak banyak kecuali di Inggris Raya, Prancis, Jerman Barat, dan Italia Utara di mana industri telah mencapai perkembangan yang lebih besar daripada di tempat lainnya di Eropa. Para pengrajin yang menjadi karakteristik kehidupan urban selama abad pertengahan mulai menghilang dari Inggris di abad ke-18, tetapi masih mempertahankan nilai penting mereka di Eropa. Setiap perdagangan memiliki guild atau kelompok pengusaha pengrajin sendiri yang mengontrol metode manufaktur, kualitas barang yang dihasilkan, gaji dan jam kerja, jumlah pekerjaan yang dipekerjakan. Di banyak tempat, para majikan yang memiliki toko, mesin atau peralatan menjadi anggota guild, bahkan di mana pegawai harian dan pegawai magang menjadi anggota. Setelah membayar biaya keanggotaan yang mahal, mereka tidak memiliki semua hak istimewa sebagai majikan atau pengusaha. Kebijakan eksklusif para majikan ini memicu perlawanan dari pekerja miskin dan mereka menuntut penghapusan monopoli industri. Bagian terbesar dan terakhir dari Third Estate adalah golongan petani. Di Prusia, Austria, Hungaria, Polandia, Rusia, dan Spanyol, mereka adalah budak pertanian. Mereka tidak mungkin meninggalkan desa mereka atau menikah tanpa izin majikan mereka.
Anak-anak mereka harus bekerja di keluarga majikan selama beberapa tahun dengan gaji nominal. Dan mereka sendiri harus bekerja selama beberapa hari setiap minggu di lahan majikan atau lord. Dikatakan bahwa perburuhan paksa ini kadang-kadang mengambil begitu banyak waktu petani sehingga ia hanya bisa mengolah lahannya sendiri menjelang malam. Kondisi lebih baik terlihat di Italia dan Jerman Barat, walaupun seorang pangeran Hussein menjual para budaknya kepada Inggris Raya untuk dijadikan tentara bayangan di Perang Kemerdekaan Amerika. Di Prancis, perbudakan petani masih ada hanya di Alsace, Lorraine, dan Franche-Comté, 3 provinsi yang telah dikuasai oleh Louis XIV dan Louis XV. Mayoritas petani Prancis memiliki kebebasan penuh dan banyak dari mereka memiliki ladang sendiri. Tetapi petani Prancis menanggung beban berat. Raja menerapkan pajak tanah yang tinggi, menaksir jumlah tanah tertentu di setiap desa dan meminta uang untuk dibayarkan apakah penduduk desa mampu membayarkan atau tidak. Yang lebih dibenci oleh Corv atau buruh paksa yang dituntut oleh pemerintah dari waktu ke waktu adalah pada pekerjaan jalan atau pekerjaan umum lainnya. Pendeta menuntut tithe yang jumlahnya sekitar sepertiga belas hasil panen. Para bangsawan menarik upeti feodal atas penggunaan oven, penggilingan gandum dan alat pemeras anggur, dan biaya tol atas penggunaan jalan dan jembatan. Hukum perburuan sungguh menyusahkan, karena para petani diwajibkan mengizinkan perburuan para lord tetangga untuk menginvasi ladang mereka dan menghancurkan tanaman. Para petani menjadi tidak puas dan sangat menginginkan reformasi yang akan membuat kehidupan mereka lebih baik. Gereja. Secara praktis, seluruh bangsa Eropa di abad ke-18 menyebut diri mereka Kristen atau orang Kristen. Mayoritas dari mereka adalah penganut Katolik. Cabang-cabang Kristen, Katolik, Barat, dan Timur mulai terpisah di abad ke-11. Perpecahan ini setelah itu tidak pernah disembuhkan. Gereja Timur atau Yunani memiliki penganut utamanya dari penduduk semenanjung Balkan dan Rusia. Gereja Barat atau Roma memiliki kekuasaan di seluruh Eropa lainnya sebelum reformasi Protestan di abad ke-16. Bahkan setelah pergolakan agama ini, Gereja Barat berlanjut menjadi gereja negara di Italia, Spanyol, Portugal, Prancis, Austria, Nederland, Austria, Bavaria, Polandia, dan beberapa wilayah Swiss. Terlebih lagi ada banyak penganut Katolik Roma di Bohemia, Hungaria, dan Irlandia. Reformasi menjadikan Luteranisme agama negara di Prusia, Saksoni, dan 3 negara Skandinavia. Anglikanisme di Inggris, Wales, dan Irlandia, dan Presbyterianisme di Skotlandia dan Holland mendapat posisi istimewa serupa. Ada juga banyak penganut Protestan di Prancis, Swiss, dan Jerman Selatan. Pembagian di antara penganut Protestan menimbulkan sekte-sekte baru. Unitarian yang menolak doktrin Trinity memiliki pengikut di Polandia dan Hungaria di awal abad ke-16 dan kemudian memiliki penganut di Kepulauan Inggris dan Amerika Serikat. Pada abad ke-17 di Inggris muncul sekte Baptis. Namanya berasal dari desakan mereka pada pembasuhan orang dewasa sebagai satu-satunya bentuk baptisme. Society of Friends atau Quakers, sebagaimana mereka umumnya disebut, juga muncul di Inggris pada saat itu. Pendirinya adalah George Fox, anak seorang penenun. Quakers menolak semua upacara agama, tidak membayar para menteri, dan tidak melakukan 2 sakramen yaitu pembaptisan dan makan malam Tuhan. Perang dan perbudakan Negro dikutuk sebagai tidak Kristen oleh Quakers. Sekte Metodisme juga muncul di abad ke-18 dengan pendirinya bernama John Wesley dan teman-temannya. Mereka bekerja di antara masyarakat umum Inggris dan mendapat banyak pengikut dikarenakan semangat, kesalehan, dan ketegasan jalan mereka. Kaum Metodis akhirnya memisahkan diri dari gereja Anglikan dan menjadi sebuah denominasi independen. Penyatuan gereja dan negara di negara-negara Katolik dan Protestan tampak membuat kesesuaian bagi agama yang esensial bagi semua warga negara. Ketidaksesuaian dianggap sebagai kejahatan yang pemerintah siap menghukumnya dengan menarik denda, memenjarakan, dan bahkan menghukum mati. Bidah atau orang kafir dibakar di tiang pancang di abad ke-18 di Spanyol
Di Prancis, setelah Louis XIV mengeluarkan dekret Nantes 1685, orang-orang Huguenots yang memegang jabatan agama ditempatkan di dapur. Toleration Act atau Undang-Undang Toleransi 1680 di Inggris yang mengizinkan para pembangkang untuk beribadah secara terbuka dengan cara mereka sendiri, tidak memberikan hak istimewa bagi penganut Katolik Roma, Unitarian, dan Yahudi. Bahkan di mana persekusi aktif terhadap para konformis telah berhenti, sensor pers ketika ketat di sebagian besar negara mengganggu kebebasan ekspresi pikiran tentang persoalan agama. Hanya Holland, Swiss, dan Inggris Raya tidak membutuhkan lisensi khusus untuk publikasi buku, pamflet, dan surat kabar. Para pendeta di negara-negara Katolik memiliki banyak kekuasaan yang mereka gunakan sepanjang abad pertengahan. Kasus-kasus yang meliputi bidah atau penghujatan diadili di pengadilan mereka sendiri. Mereka juga mencatat kelahiran dan kematian serta melangsungkan upacara perkawinan legal. Rumah sakit dan institusi sosial tetap berada di bawah arahan mereka. Pendeta mengajar dan umumnya mengontrol sekolah dasar dan sekolah tinggi. Salah satu hasil reformasi adalah penyelenggaraan sekolah yang ditopang oleh pajak umum di negara-negara Jerman, Holland, Skotlandia, dan koloni-koloni Puritan di New England, sehingga setiap orang bisa membaca dan menginterpretasi kitab suci. Tetapi dengan semacam pengecualian ini, sistem sekolah umum hampir tidak dikenal di Eropa. Masyarakat umum biasanya tidak berpendidikan. Ide-ide liberal, industri, dan perdagangan atau ekonom. Penyalahgunaan kekuasaan rezim lama tidak lebih besar di abad ke-18 daripada selama ratusan tahun sebelumnya. Tetapi sekarang mereka akan diserang secara serius oleh para pemikir yang menerapkan tes kewajaran bagi setiap institusi. Di masa itu, ekonomi politik atau ilmu ekonomi mulai muncul. Ilmu ekonomi yang menginvestigasi subjek-subjek seperti produksi kekayaan dan distribusi seperti sewa, bunga, keuntungan dan gaji, fungsi uang dan kredit, metode perpajakan telah dipelajari di masa lalu oleh mereka yang memiliki motif untuk meningkatkan kekayaan perdagangan dan meningkatkan kekayaan raja. Murid-murid sekarang memiliki pandangan yang lebih luas dan mulai mencari penyebab sejati dari keberadaan negara. Para ekonom yang bermunculan di Prancis memperoleh sebutan fisiokrat karena mereka percaya bahwa hukum alam berkuasa di dunia ekonomi. Sebagai lawan dari mercantilis yang meyakini bahwa kekuasaan negara berasal dari industri dan perdagangan. Beberapa siokrats menyatakan bahwa kekayaan negara berasal dari agrikultur, manufaktur, kata mereka, yang hanya memberi mereka sebuah bentuk baru bagi material-material yang diekstrak dari bumi, sementara para pedagang tidak melakukan apa-apa selain mentransfer komoditas dari satu orang ke orang lain. Para petani adalah satu-satunya anggota produktif di masyarakat. Ini adalah sebuah doktrin yang mencolok untuk dilafalkan di masa lalu ketika pertanian menjadi seperti yang telah dikatakan beban oleh rezim lama. Kelompok fisiokrat ini melakukan kerja nyata dalam menuntut ilmu penting agrikultur. Walaupun mereka keliru dalam mengasumsi bahwa agrikultur adalah satu-satunya sumber kekayaan. Kelompok fisiokrat lain memprotes batasan-batasan yang ditimpakan pada industri oleh guilds atau kelompok serikat pengusaha dan para perdagangan oleh pemerintah. Mereka menyarankan kebebasan ekonomi. Setiap orang sebaiknya diizinkan membuat barang-barang yang mereka suka. Semua pekerjaan sebaiknya terbuka bagi setiap orang. Perdagangan antara wilayah-wilayah berbeda di suatu negara sebaiknya tidak dihambat oleh biaya tol dan pajak. Biaya kepabeanan sebaliknya tidak dikenakan pada barang-barang dari luar negeri. Ajaran fisiokratik dirangkum dalam fase terkemuka laissez-faire atau biarkan saja. Seorang profesor filosofi asal Skotlandia, Adam Smith, yang pernah mengunjungi Paris dan mengenal para fisiokrat, membawa ide-ide dari fisiokrat ke Inggris. Karya terkenal Adam Smith adalah Wealth of Nations yang terbit di tahun 1776, tahun kemerdekaan Amerika. Buku ini menjadi deklarasi baru kemerdekaan untuk industri dan perdagangan. Smith menyodorkan doktrin laissez-faire dengan jelas untuk membuat kesan mendalam pada para pengusaha dan negarawan.
Argumen-argumennya yang menentang monopoli, karunia, dan tarif protektif menjamin perdagangan bebas di Inggris Raya dan bahkan mempengaruhi legislasi benua Eropa. Maka Wealth of Nation dilihat dari hasilnya harus dipertimbangkan sebagai salah satu buku paling penting yang pernah ditulis. Ilmuwan aritmetika, geometri, dan aljabar atau matematika dasar telah dipelajari di sekolah dan universitas di abad pertengahan. Ilmuwan terus menciptakan matematika yang lebih tinggi yang meliputi geometri analitik, logaritma, teori probabilitas, dan kalkulus. Pengetahuan tentang kalkulus yang berhubungan dengan kuantitas yang sangat jauh lebih kecil sangat diperlukan dalam rekayasa teknik dan ilmu pengetahuan terapan lainnya. Penghargaan untuk penemuan ini pantas diberikan kepada orang Jerman Leibniz 1646 sampai 1716 dan orang Inggris Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727. Pikiran Newton yang dalam menciptakan apa yang namanya hukum gravitasi. Ia menunjukkan melalui perhitungan matematis bahwa gerak planet yang mengelilingi matahari dan gerak bulan yang mengelilingi bumi bisa dijelaskan sebagai akibat dari gaya gravitasi misterius sama yang membuat apel jatuh ke tanah. Penemuan ini bahwa semua gerak benda mematuhi satu hukum fisika sederhana menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Tidak kalah pentingnya adalah hipotesis nebular yang ditunjukkan oleh astronom Prancis Laplace 1740 sampai 1827. Ia berpendapat bahwa sistem tata surya kita dan sistem tata surya lainnya dihasilkan melalui kondensasi zat nebulus begitu disebarkan melalui ruang angkasa. Dan kata lain bahwa nebula adalah tahapan-tahapan dalam pembentukan bintang. Kemajuan lebih lanjut astronomi di abad ke-18 meliputi penemuan planet baru Uranus, perhitungan jarak antara bumi dan bulan, dan bukti bahwa sistem tata surya kita secara keseluruhan sedang bergerak menuju ke satu titik di konstelasi Hercules. Sejumlah peneliti di masa itu meletakkan landasan fisika modern, terutama di bidang listrik dan magnetisme. Benjamin Franklin melalui percobaan layang-layangnya mendemonstrasikan bahwa petir sebenarnya adalah fenomena listrik. Memori orang Italia, Volta, diabadikan ketika listrik mengacu pada sel volta atau menggunakan istilah volt. Dua orang Prancis, Montgolfier bersaudara, menemukan balon sehingga ia menjadi awal penaklukan udara. Keberhasilan pelepasan balon pertama terjadi di Paris tahun 1783. Penelitian kimia mengalami kemajuan pesat. Filsuf Yunani telah mengajari kita bahwa bumi, udara, air, dan api terdiri elemen-elemen dasar lainnya, segala sesuatu lainnya terbentuk. Ahli kimia sekarang membantah ide ini dengan mengurai air menjadi dua gas, hidrogen dan oksigen. Orang Prancis Lavoisier 1743 sampai 1794 juga menunjukkan bahwa api sebenarnya gabungan dari oksigen dan karbon. Hingga masanya teori ini menegaskan bahwa objek-objek terbakar karena mereka mengandung zat yang mudah terbakar yang dikenal sebagai phlogiston. Para Lavoisier kita lebih lanjut berhutang doktrin modern tentang kekekalan zat atau materi. Para penjelajah abad ke-18 membawa pulang ke Eropa dari Amerika dan Pasifik banyak spesies baru binatang dan tanaman sehingga mendorong penelitian biologi. Di sini nama paling terkenal dalam studi biologi adalah ilmuwan Swedia Linnaeus 1707 sampai 1778 yang mengklasifikasi tumbuhan-tumbuhan ciptaannya menjadi botani sebagai ilmu pengetahuan. Penelitian-penelitian ilmiah di masa sebelumnya yang dilakukan oleh para pemikir yang kesepian sekarang mulai dilakukan secara sistematis oleh anggota-anggota masyarakat terpelajar. Italia memimpin penelitian ilmiah dengan membentuk masyarakat-masyarakat terpelajar di Naples dan Roma, dan tindakan ini ditiru di Paris, Berlin, dan ibu kota Eropa lainnya. Segera setelah Glorious Revolution, sekelompok peneliti Inggris memperoleh sebuah piagam pengakuan yang menamakan kelompok mereka Royal Society of London. Royal Society of London ini masih eksis dan mewadahi para ilmuwan ternama di Inggris Raya. Belum pernah ada sebelumnya minat yang begitu besar pada ilmu pengetahuan dan ada banyak kesempatan untuk membuka rahasia alam. Ide-ide liberal agama dan politik filsuf Inggris.
Kemajuan ilmu pengetahuan yang secara luas telah memperluas konsep manusia tentang alam semesta, telah mengubah sikap manusia terhadap agama. Ide tentang kekuasaan hukum alam dalam dunia fisik sekarang diperluas ke dunia spiritual. Manusia memiliki kemampuan berpikir melalui berargumen bahwa doktrin-doktrin Kristen seharusnya tidak diterima atas kekuasaan gereja atau Injil, tetapi harus disampaikan untuk membebaskan inquiry. Para ahli rasional atau rasionalis banyak bermunculan di Inggris Raya, di mana pemikiran terbebaskan tidak seperti halnya di benua Eropa. Sejumlah rasionalis termasuk John Locke membela Kristen sebagai agama yang paling masuk akal dari semua agama. Namun demikian, di dalam bukunya Letters on Tolerance, Locke bersumpah untuk kebebasan kesadaran individu. Untuk menganiaya para kafir, ia berpendapat hanya mengubah mereka menjadi hipokrit. Keyakinan pada agama adalah sebuah kondisi pikiran, dan pikiran tidak bisa dipaksa untuk meyakini. Jika para kafir dipaksa untuk memeluk agama, maka lebih mudah bagi Tuhan untuk melaksanakannya dengan pasukan legiun surgawi daripada dengan setiap anak gereja. Para rasionalis lainnya berpikir jauh melampaui John Locke dan mempertanyakan tuntutan khusus Kristen. Mereka menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang sekte-sekte Kristen sengketakan selama berabad-abad sungguh sangat tidak penting. Hal pentingnya adalah doktrin yang dikenal oleh semua umat manusia. Maka mereka sampai pada konsep agama lain yang mencakup keyakinan pada Tuhan secara personal dan pada jiwa immortal manusia. Para pemikir ini mendapat sebutan deist. Dengan menyingkirkan keraguan pada kemanjuran agama-agama tertentu, deist memberi dorongan bagi toleransi semua agama. Spekulasi mereka memperoleh sambutan hangat di Prancis, di mana mereka membantu memperlemah rasa hormat pada gereja di antara kelas-kelas masyarakat yang lebih pandai. Dems yang dengan cara ini bertindak sebagai penggerak revolusioner. Rasionalisme yang merasuk ke dunia politik, para pemikir Inggris, salah satunya Locke dengan bukunya Two Treatises on Government, lagi menjadi karya paling terkenal, mengembangkan sebuah teori politik yang bertentangan dengan doktrin lama hak keilahian raja. Menurut Locke, semua manusia memiliki hak asasi tertentu untuk kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan properti. Untuk melindungi hak-hak asasi ini, mereka melakukan perjanjian satu sama lain dengan menyetujui bahwa kaum mayoritas memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan semua hukum yang diperlukan. Jika pemerintah yang menciptakan hukum melanggar hak-hak asasi manusia, pemerintah tidak lagi memiliki tuntutan atas kepatuhan subjek-subjeknya dan secara sah bisa digulingkan. Katakan bahwa semua pemerintah eksis atau seharusnya eksis melalui persetujuan yang diperintahkan, maka ini akan membentuk doktrin kedaulatan yang populer. Kalimat-kalimat deklarasi kemerdekaan yang menggunakan kembali kata-kata Locke dan para penulis Inggris lainnya sungguh sangat berpengaruh. Tetapi ide-ide mereka mendapat sambutan hangat di Prancis. Para anggota kebangsawanan dan borjuis yang tercerahkan menggunakan ide-ide mereka dan menyebarkan ide-ide tersebut di antara rakyat Prancis. Filsuf Prancis. Prancis selama abad ke-18 tidak dapat mempertahankan posisi terkuatnya di antara negara-negara Eropa. Saat itu Prancis yang dipimpin oleh Louis XIV berjuang membentuk kekaisaran kolonial setelah dikalahkan Inggris Raya. Kepemimpinan intelektual Prancis mengkompensasi semua yang telah hilang. Sepanjang abad ini Prancis melahirkan banyak filsuf yang ide-idenya jatuh seperti hujan di tanah kering rezim lama. Beberapa dari mereka telah tinggal selama beberapa waktu di Inggris Raya sebagai pengungsi dari ancaman persekusi. Kehidupan mereka di sana membuat mereka berkenalan dengan sistem monarki konstitusional Inggris, tidak seperti absolutisme raja-raja Prancis dengan teori-teori politik Locke dan dengan ide-ide deist. Darinya, mereka belajar menyampaikan keyakinan-keyakinan yang dihargai waktu hingga pencarian eksaminasi. Seorang bangsawan, pengacara, dan hakim, Montesquieu menghabiskan 20 tahun dalam membuat buku yang berjudul Spirit of Laws. Buku ini berisi pengetahuan klasik tentang ilmu politik. Tidak ada yang revolusioner dalam kesimpulan Montesquieu. Ia
menguji setiap bentuk pemerintahan untuk menentukan kelebihan dan kekurangannya. Konstitusi Inggris bagi Montesquieu paling mengagumkan karena menggabungkan nilai-nilai monarki, aristokrasi, dan fungsi yudisial pemerintah, bukannya menggabungkan mereka dalam satu penguasa tunggal. Ide ini mempengaruhi para revolusionis Prancis dan juga mempengaruhi perancang konstitusi Amerika Serikat. Sosok paling tersohor di antara para filsuf adalah Voltaire, yang muncul dari kaum borjuis. Ia bukanlah pemikir yang dalam seperti Montesquieu, tetapi lebih sebagai sastrawan yang brilian. Selama lebih dari setengah abad, ia menghasilkan banyak puisi, drama, esai, biografi, karangan, sejarah, dan karya-karya lainnya yang ditulis begitu jelas, cerdas, dan satir sehingga mendapat penghargaan dari para sastrawan lainnya. Voltaire mencurahkan waktunya untuk khutbah pencerahan. Ia bukanlah seorang revolusionis dan ia mendukung reformasi melalui dekret kerajaan sebagai metode paling mudah dan cepat. Ia bekerja untuk menyingkirkan kekuasaan eklesiastikal. Ia menganggap gereja sebagai penemuan para pendeta yang sedang mencari jati diri. Voltaire menuntut perlunya toleransi seperti yang digaungkan Dietz. Karena kita semua terpendam dalam kesalahan dan ketololan, katanya. Kita harus saling memaafkan atas ketololan kita. Pengungkapan Voltaire tentang fanatisme dibutuhkan di abad ke-18. Hal ini membantu menciptakan atmosfer yang lebih bebas di dalamnya pikiran religius bergerak ke masa sekarang. Jika Voltaire adalah penghancur keyakinan lama, Rousseau adalah nabi keyakinan baru. Rousseau adalah anak dari seorang pembuat arloji di Jenewa yang mengembara dari satu kota ke kota lainnya di Eropa. Ia mengalami kegagalan dari semua yang dilakukannya dan meninggal dalam kemiskinan dan kegilaan. Keputusasaan dan penderitaan dalam karirnya terungkap dalam ungkapan-ungkapan yang ditulisnya. Rousseau merasa bahwa hanya penghinaan atau untuk peradaban zamannya yang dibualkan. Ia senang menggambarkan apa yang dianggap keadaan alami. Sebelum pemerintahan muncul, sebelum yang kuat mulai menindas yang lemah, dan ketika tidak ada pajak dan perang, kembali ke alam adalah himbauan Rousseau. Rousseau menerapkan fantasinya ke dalam politik dan ditulisnya dalam sebuah buku paling penting yang berjudul Social Contract. Dimulai dengan penegasan bahwa manusia dilahirkan merdeka dan dimanapun ia berada. Ia melanjutkan mendeskripsikan secara murni tujuan ideal masyarakat di dalamnya. Warga negara tidak diperintah oleh raja atau parlemen, tetapi diri mereka sendiri membuat hukum secara langsung. Satu-satunya cara untuk mereformasi dunia menurut Rousseau adalah merestorasi kedaulatan rakyat dengan liberty, equality, fraternity, atau kebebasan, persamaan, persaudaraan untuk semua orang. Seperti yang telah kita pelajari, ide bahwa pemerintahan dan hukum muncul melalui persetujuan sukarela di antara warga negara yang mungkin menggulingkan pemerintah dan hukum ketika diperlukan. Bukanlah hal baru, tetapi Rousseau untuk pertama kali memberikan ide ini secara luas. Orang-orang Prancis dari golongan membaca social contract dengan aviditas, dan selama revolusi mereka terus berjuang untuk mewujudkan ide ini. Rousseau, Voltaire, dan Montesquieu adalah para kontributor bagi ensiklopedia yang terkenal itu. Sebuah karya dalam 17 volume yang muncul setelah pertengahan abad ke-18. Seperti yang ditunjukkan namanya, buku ensiklopedia ini menjadi gudang semua pengetahuan ilmiah dan sejarah di zamannya. Para pembuat ensiklopedi berusaha membimbing opini dan juga memberi informasi. Mereka adalah pemimpin radikal yang bersatu dalam usaha besar untuk memberi pencerahan di tempat-tempat gelap tatanan sosial. Di antara penyalahgunaan wewenang yang mereka serang adalah intoleransi agama, perdagangan budak, hukum kriminal yang kejam, sistem perpajakan yang tidak adil. Para pembuat ensiklopedia bahkan mengkritik absolutisme di pemerintahan. Karya mereka membangkitkan pemberontakan yang melakukan banyak hal untuk memperlemah gereja dan negara di Prancis. Kelaliman yang tercerahkan. Ide para filsuf menyebar ke seluruh bagian Eropa di mana Prancis dijadikan contoh. Bahkan raja dan negarawan mulai dipengaruhi oleh semangat reformasi. Para pemimpin Eropa tidak ingin menyerahkan sedikitpun kekuasaan absolutnya. Mereka adalah para autokrat yang percaya bahwa pemerintahan dipimpin oleh satu orang daripada
oleh banyak orang secara demokratis, tetapi dengan despotisme atau kelaliman. Mereka menggabungkan solicitud paternal untuk kesejahteraan subjek-subjek mereka. Mereka melakukan langkah-langkah untuk menjamin toleransi agama, meringankan kemiskinan, mengkodifikasi hukum, menyediakan pendidikan dasar, dan mendorong penelitian ilmiah. Tindakan-tindakan ini memenangkan hati rakyat sehingga tindakan ini dikenal dengan nama kelaliman tercerahkan. Di Rusia, Catherine Agung menunjukkan diri sebagai ratu lalim yang tercerahkan. Catherine adalah seorang wanita terpelajar, setidaknya untuk seorang kaisar wanita. Ia menulis surat penuh bujukan kepada Voltaire dan para pembuat ensiklopedia lainnya dan memberi mereka hadiah dan pensiun. Ia sangat mengagumi Montesquieu dengan mengatakan bahwa jika ia seorang paus, ia akan mensucikan Montesquieu. Tetapi Catherine sedikit memperhatikan ide-ide filsuf Prancis. Jika ia menghapus siksaan, ia tidak menyingkirkan cambuk. Untuk menghukum fisik, ia hanya menggantikan dengan hukuman pembuangan ke Siberia. Ia toleran dengan orang-orang ingkar dari gereja ortodoks dan mengizinkan mereka membangun kapel untuk peribadatan publik, dan hasratnya untuk reformasi legislatif menjadi dingin ketika ia mendapati bahwa ia harus memulainya dengan membebaskan para budak pertanian. Tingkah laku nyata Catherine ditunjukkan dalam sebuah surat untuk gubernur Moskow. Pangeranku tersayang, jangan mengeluh bahwa orang-orang Rusia tidak memiliki hasrat dengan perintah-perintah kita. Jika aku mendirikan sekolah, sekolah itu bukan untuk kita. Ini untuk Eropa, di mana kita harus menjaga posisi kita dalam opini publik. Tetapi hari ketika para petani ingin menjadi orang terdidik, kamu dan aku akan kehilangan posisi kita. Rekan Catherine, Frederick Agung, adalah orang lalim yang lebih tulus dan lebih tercerahkan. Ia bekerja lebih keras dan memiliki sedikit kesenangan daripada raja-raja lain di masanya. Monarki, tulisnya, tidak diinvestasi dengan kekuasaan sehingga mereka mungkin gaduh dalam gairah besar. Walaupun sumber daya Frederick telah sangat berkurang akibat perang 7 tahun sehingga ia merasa perlu melebur perak dari bangunan istananya dan menurunkan nilai mata uang, tindakan kuatnya ini segera mengembalikan kesejahteraan negara. Ia berusaha dengan ratusan cara untuk menjadikan Prusia negara dengan pemerintahan terbaik di Eropa. Ia mendirikan banyak sekolah dasar sehingga subjek-subjeknya bisa belajar setidaknya membaca dan menulis, dan mereformasi pengadilan sehingga setiap orang dari golongan tinggi hingga rendah mendapatkan keadilan yang sama. Sebagai pengaruh Deist, koresponden dan teman Voltaire, Frederick menyatakan bahwa setiap orang diizinkan berdoa dengan caranya sendiri-sendiri, dan menopang deklarasinya ini dengan menempatkan Katolik Roma setara dengan Protestan di seluruh wilayah Prusia. Tidak kurang dari 30 volume dan dalam bahasa Prancis berisi puisi, surat-surat, dan perjanjian tentang masalah sejarah, politik, dan militer yang Frederick berhasil susun di waktu-waktu luangnya di kehidupannya yang sibuk. Filsuf yang menjadi raja ini memiliki perhatian pada generasinya di dunia ide dan juga di dunia diplomasi dan perang. Di Austria, Yosef II, anak tetua Maria Theresa, menjadi raja lalim, tercerahkan yang kurang berhasil. Yosef menganggap Frederick Agung sebagai pemimpin modern yang ideal. Ia ingin mentransformasi seluruh rakyatnya di wilayah Habsburg dengan semua perbedaan ras, bahasa, agama, dan aspirasi, menjadi satu negara persatuan. Para pejabat Jerman yang belajar di Vienna mengerjakan urusan-urusan setiap provinsi. Angkatan bersenjata dibangun dengan wajib militer dengan meniru angkatan bersenjata Prusia. Bahasa Jerman digunakan di mana-mana sebagai bahasa resmi. Namun demikian, dengan cara paling tidak bijaksana, Yosef berusaha mewujudkan ini dalam waktu singkat sehingga para pemimpin Habsburg setelahnya tidak bisa mewujudkannya. Hasilnya adalah bahwa tindakan-tindakannya untuk menjermankan orang-orang Hungaria, Bohemia, Italia, dan Netherlands hanya menimbulkan permusuhan dan tidak menyelamatkan kematiannya. Kalimat yang raja tulis sendiri sebagai epitaph atau tulisan di batu nisan adalah ringkasan penuh kebenaran atas kekuasaannya. Di sini terbaring manusia yang dengan keinginan terbaiknya tidak pernah berhasil dalam segala sesuatunya. Pemerintahan paternal mempunyai dua kelemahan serius. Pertama, Raja Lalim tidak bisa menentukan kebijakan para suksesornya. Seorang pemimpin yang mumpuni dan berpikiran liberal mungkin diikuti oleh seorang pemimpin yang malas, boros, dan tidak progresif di Prusia misalnya.
Kekuasaan lemah atau lemah pengganti atau suksesor Frederick Agung tidak bisa berbuat banyak. Hal sama terjadi di Spanyol dan Portugal. Keduanya Raja Lalim namun demikian mencerahkan dan memperlakukan subjek-subjeknya seperti anak-anak dan mengundangkan reformasi tanpa mengetahui apakah reformasi sungguh-sungguh diinginkan. Karena kelemahan-kelemahan ini, konsep monarki absolut di abad ke-18 yang memerintah demi kebaikan rakyatnya secara pasti dilampaui oleh ide modern tentang rakyat yang memerintah diri mereka sendiri. Tetapi untuk menciptakan ini, revolusi diperlukan.